Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang batal-batalnya wudhu. Saya 2 malam udzur nggak bisa buat video, kemudian nggak bisa belajar bersama teman-teman karena ada udzur. Sekarang kita akan bahas tentang batal-batalnya wudhu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul wudu'i tining panika-panika banyak-banyak batal wudu. Wa yang kudu ban mapetal al wudu ada ka wudu al khariju ponapa sekaluar min ahadis sabila ini dari salah setengah 2 jalan al kubuli ropana kubul awid duburi ontaba dubur ala matas barang kana sibada penambama. Yang pertama yang membatalkan terhadap wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik itu kubul atau dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan itu, maka otomatis wudhunya akan batal. Kemudian al-kharij, sesuatu yang keluar. Nah, sesuatu yang keluar ini baik basah, baik kering, baik secara normal, maksudnya secara normal seperti kencing, seperti berak, atau secara tidak normal. Kalau di kitab fikih di contohnya itu adalah darah basur. Nah, kalau ada orang yang keluar darah basur, nah itu tidak normal keluarnya, tapi tetap membatalkan terhadap wudhu. Kemudian misalkan barang itu masih bersambung dengan duburnya atau sudah berpisah. Nah, yang berpisah contohnya seperti berak. Berak ketika berak kan dari dubur kemudian beraknya itu kan berpisah. Nah, kalau yang bersambung seperti misalkan ada dubur yang di dalamnya ada ulatnya. Ulat itu mengeluarkan kepalanya kemudian memasukkan ke dalam lagi. Jadi mengeluarkan kepalanya dan memasukkan ke dalam dubur itu lagi. Nah, itu juga bisa membatalkan terhadap wudhu. Nah, yang menjadi batal itu bukan karena ulat itu memasukkan ke dalam duburnya, tapi sudah keluar dari duburnya, di lubang duburnya ada ulat, keluar dari duburnya seseorang, nah itu sudah batal. Nah, karena yang masuknya itu tidak menjadi catatan bahwa itu yang membatalkan, tidak, tapi keluarnya saja itu juga membatalkan terhadap wudhu. Terus keluarnya dari kubul atau dubur, pokoknya apa saja yang keluar dari kubul atau dubur, nah itu membatalkan terhadap wudhu. Kecuali apa? Satu, kecuali mani, sperma. Sperma itu tidak membatalkan terhadap wudhu, tapi mewajibkan untuk mandi besar. Karena ada kaidah fikih, innama aujaba a'dzamal amrain la yujibu adwanahuma. Jadi sesuatu yang mewajibkan paling beratnya 2 perkara, maka di bawahnya itu tidak wajib. Seperti mani contohnya, keluar mani. Maka mani itu kan sesuatu yang perkara yang paling berat. Jadi kan mewajibkan mandi besar. Jadi kalau wudhu nggak batal, nggak wajib wudhu, karena lebih wajib yang di atasnya. Apa? Mandi besar. Yaitu. Terus wayang kudu ban mapatal al wudu ada ka wudu zawalul akli pon apa elang akal binaumin kalaban sebab tedung aw ghairihi otabalena tedung illa nauma mumakkinin angin tedunga orang si memakin mak ada tahu dak kanangan tujuna orang minal ardi dari bumi. Terus yang kedua batalnya wudu adalah hilangnya akal karena sebab tidur atau lain sebagainya, kecuali tidurnya orang yang mumakin, yang merapatkan pahanya terhadap bumi. Ini hilangnya akal karena sebab tidur. Ini ada tidur, ada ngantuk. Jadi kalau hilangnya akal karena tidur, nah itu yang membatalkan terhadap wudhu. Tapi kalau hanya ngantuk, nah itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Cara menemukan, cara membedakan itu adalah ngantuk atau tidur, cara membedakan. Kalau ngantuk, itu tetap bisa mendengar perkataan-perkataan orang di sekitarnya, meskipun tidak paham. Itu ngantuk. Karena ada kan, mungkin teman-teman merasakan ada di saat ngantuk dia tetap mendengar pembicaraan orang di sekitarnya meskipun tidak paham. Kalau tidur ya
kemungkinan besar sudah lupa, sudah tidak mendengar perkataan-perkataan orang, apalagi paham. Mendengar saja tidak mendengar, apalagi paham. Seperti itu. Jika misalkan ada seorang yang ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, dia tidur atau ngantuk, ada ragu-ragu, dia tidur atau ngantuk, maka itu tidak berpengaruh karena masih dalam posisi ragu-ragu. Atau selain tidur, hilangnya akal karena selain tidur apa? Seperti mabok, kemudian seperti gila, terus dikena penyakit ayanan. Mabok, gila, kena penyakit ayanan itu kan bisa menghilangkan terhadap akal. Nah, itu juga bisa membatalkan terhadap wudhu. Seperti itu. Yang tidak batal tidur bagaimana? Tidur yang mumakin. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Tidurnya orang yang mumakin, yang merapatkan pahanya. Yang merapatkan pahanya terhadap tempat yang ia duduki. Nah, meskipun orang itu bersandar, misalkan saya lagi tidur di masjid, nunggu mau sholat, misalkan saya tertidur di masjid, tapi saya bersandar ke dinding. Misalkan seandainya dinding itu dibuang, maka secara otomatis saya akan jatuh nantinya, atau bersandar kepada kayu misalkan. Jika seandainya kayu itu dipindah, maka secara otomatis saya akan jatuh. Maka itu tidak bisa membatalkan terhadap wudhu. Tetap wudhunya tetap sah atau tidak batal meskipun bersandar. Atau misalkan orang itu ragu-ragu, ada orang ragu-ragu, jadi sebelum ia tidur duduk dia mumakin, dia merapatkan terhadap bumi, kemudian ketika bangun dia ragu-ragu, apakah saya di saat tidur saya nggak mumakin ya? Ragu-ragu, maka tidak berpengaruh. Nah, baru dikatakan batal misalkan sebelum tidur mumakin, merapatkan sudah, tidurnya sudah mumakin, kemudian di saat bangun sudah pindah, sudah bergeser seperti ini misalkan, atau seperti ini misalkan ketika bangun, maka yaitu karena sudah nyata, maka wudhunya akan batal. Juga misalkan ada seseorang yang yakin bermimpi tapi tidak ingat tidur. Ada orang yang yakin bermimpi tapi tidak ingat tidur. Nah, ini juga tidak membatalkan terhadap wudhu. Karena kenapa? Karena mimpi itu pasti di dalam tidur. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa orang itu bermimpi tapi tidak ingat tidur, maka itu tidak berpengaruh. Maksudnya apa? Wudhunya tidak batal, seperti itu. Terus yang kudu ban mapetal al wudu ada kaudu masuku bulin ponapa nyeting kubul au duburi adamiyin otabah dubura an adam minhu dari orang au min ghairihi otabah dari orang lain. Nyeting bibatnil kafi kalaban tabukna pak tepak tanang wa butunil asabi'i ban banyak tabukna banyak keriki kabiron panika raja kana bada pas orang au sawiron otabah panika kene. Walau waladahu bersanajan panika anak-anak orang, walau mayitan bersanajan panika mayit. Terus batal-batal nyuduk yang seterusnya adalah menyentuh kubul atau dubur anak Adam, baik itu punya sendiri atau punya orang lain. Menyentuhnya dari mana? Menggunakan apa? Menggunakan telapak tangannya. Menyentuh menggunakan telapak tangannya. Baik itu yang disentuh itu orang dewasa atau masih kecil. Kalau duburnya atau dubulnya, kalau kubulnya atau duburnya yang sentuh meskipun anak kecil, maka itu juga membatalkan terhadap wudhu. Meskipun anak sendiri, meskipun mayit, meskipun mayit yang disentuh, tapi mayitnya tidak batal. Yang batal siapa? Yang masih hidup yang menyentuh. Seperti itu. Ini juga menyentuh kubul atau dubur, ya kan? Ini baik kubulnya ini adalah asli atau tambahan. Ada kubul misalkan tambahan. Menyentuh itu juga bisa membatalkan terhadap wudhu. Atau misalkan menemukan potongan dakar misalkan. Jadi ada seseorang, misalkan saya lewat nih ya, saya lewat di perjalanan misalkan, kemudian saya menemukan potongan dakar. Saya menemukan potongan dakar misalkan segini misalkan panjangnya potongan dakar. Nah, selagi itu masih dinamai dakar, selagi itu masih dinamai dakar, kalau kita menyentuh maka kita akan
batal wudunya. Sampai kapan kita bisa menyentuh itu tidak batal wudunya? Di saat itu tidak sudah dinamai dakar. Jadi kalau sudah berubah tanah, berubah kayu misalkan, dan dengan sekiranya dakar itu sudah tidak disebut dakar lagi, bentuknya sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan bentuknya, maka boleh kita menyentuh tidak batal. Nah, selagi itu masih berbentuk dakar, bisa masih bernama dakar, nah itu kalau kita menyentuh maka wudunya kita batal. Ya. Kemudian menyentuh dengan apa? Menyentuh dengan telapak kanan, batnil kaffi dan butunil asobi. Ini ada perbedaan. Kalau batnil kaffi itu dari sini, lingkaran hanya sini aja. Ini batnil kaffi. Kalau butunil asobi dari sini ke atas. Dari sini ke atas namanya butunil asobi. Kalau sini batnil kaffi namanya. Nah, terus cara menemukan bagaimana tangan yang bisa menyentuh dengan telapak tangan yang membatalkan terhadap wudu. Para ulama menyontohkan seperti ini. Jadi cara menemukan mana telapak tangan yang bisa membatalkan terhadap wudu, ya kan? Contohnya seperti gini, rapatkan seperti ini, rapatkan, tapi jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras nantinya kayak gini, ya kan? Terlalu keras. Jadi hanya sedang-sedang saja, tekan seperti ini. Nah, ujungnya kemudian pinggirnya ini yang tidak rapat. Nah, ini kalau disentuhkan tidak batal. Misalkan kan ini seperti ujungnya ini kan, ini kan tidak rapat, tidak menyatu dengan tangan yang satunya dengan yang satunya. Misalkan disentuhkan seperti ini, set, atau seperti ini, set. Nah, tidak batal karena ujungnya. Atau pinggirnya misalkan seperti ini, tidak batal. Cara menemukan di ibu jari bagaimana? Kayak gini. Kalau ibu jari kayak gini, ini. Kalau ujung dan bagian pinggirnya ini, nah ini tidak batal kalau disentuhkan. Sama seperti di sini. Ya, ini dalam konteks menyentuh terhadap farji atau kubul atau dubur, ya, seperti ini. Kemudian kalau bagian sininya seperti ini. Jadi kalau ujungnya seperti ini atau pinggirannya seperti ini tidak membatalkan terhadap wudu kalau disentuhkan. Misalkan set nggak batal. Nah, seperti itu ya. Ini perbedaan butunil kaffi, batnil kaffi dan butunil asobi. Seperti itu. Baik yang disentuh itu adalah orang yang dewasa atau orang kecil. Nah, itu tetap membatalkan terhadap wudu kalau disentuh farjinya atau disentuh kubul duburnya. Terus wayang kudu ban mapatal al wudu ada kaudu iltiqa'u basyaratai rajulin ponapa atemuna dua kolek na orang laki wa mraatin ban orang bini kabiro ini saya pada raja keduana ajnabiyah ini saya beni mahram keduana bila hailin kala bentan palal lang-alang illa dufron angin koko au sya'ron otaba bulu au sinan otaba giki fala yang kudu maka tak mapetal ponapa nyeting kalaban koko nyeting kalaban obu nyeting kalaban giki al wudu adakah wudu. Terus yang bisa membatalkan terhadap wudu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, yang sama-sama bukan mahram. Menyentuhnya dengan apa yang batal? Dengan tanpa penghalang. Yang dikecualikan apa? Kuku, kemudian bulu, kemudian gigi. Nah, kalau sama-sama gigi, giginya disentuhkan itu tidak batal, atau kukunya. Nah, seperti ini misalkan kukunya disentuhkan nggak batal. Kemudian rambutnya atau bulu-bulu yang lain disentuhkan tidak batal, ya kan? Di sini kenapa kok sama-sama besar, sama-sama bukan mahram? Karena kalau sama-sama kecil, nah itu tidak ada syahwat. Kemudian misalkan salah satunya, yang satu besar, yang satu kecil, nah ini tidak ada kemungkinan untuk syahwat. Terus misalkan kenapa harus bukan mahram? Kalau mahram, yang jelas nggak akan batal wudunya karena itu tidak akan timbul yang namanya syahwat, baik itu mahram rodha atau mahram nasab atau mahram musyaharah. Yang tiga itu mahram rodha, mahram nasab, kemudian mahram musyaharah. Yang ketiga itu kalau disentuh baik laki-laki dan perempuan, kalau masih dikatakan mahram, maka itu tidak membatalkan terhadap wudu. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab.